Dihamu amadot inanami asa tamulai mapartang yang atta martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi martang yang mahita. Amin. Mari di mahita. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit, marolop mahamu, aleya kapartigor, mga sahod Jehovah, taluk do marede akan na ujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para si rohana sumurung, didok hatam do. Ikon manaon hami jalan mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Saya parohai mahami asa uduk hami tulomoni roham, jalahot hami di haporsiaon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogot silehonon mutu akan persea diho. Amin.
nagabe epistel dihita di partang yangata di Bornginon. Ima na nenet sian buku Roma bidutolu ayat sada di ayat walu tajahama secara responsoria. Asa dia nama hasurungan ni Jahudi tua hama hasea parsunatoni sandok godang doi parjolo hasahatan ni aka pandok di debata donasida. Aibeha nama ia soporsea na deba tung tarbain nasida na so porseai mamanegai haburjone debata si haposani dao mai ondo tahe parsitong do ia debata alai pargabus do nasa jolma songon natar surati asa pitorho diaka pandohanmu jalamonang di panghumimu. Alai beha madohonotta ia di pajongjong hagi duhotta hati goran ni debata dang nageduk madebata molo di palalu rimasna satabi di debata dao mai ai auti songon dia ma taruhum debata portibion alai molo lam timbul hasitongan ni debata binahin ni gabusu pagada hasangapon na buasa uhuman dope aus songon pardosa datangonan ma taula naroa asaro nadenggan songon pandot ni deba mangarehei hita songon nido hatatan nina patut matong hona uhum aka si songoni. Ima sahatna martua do akana tumangion hatani debata jalan naum peopsa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu, remaja, dan naposo bulung yang kami kasihi, yang kami cintai, yang kami banggakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Shalom, selamat beribadah dalam ibadah keluarga, horas untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman yang telah disediakan dalam ibadah keluarga kita pada minggu ini,
yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 14 mulai dari ayat yang ke-17 hingga ke-19. Saya akan membaca untuk kita semua. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Bapak Ibu yang kami kasihi, izinkan saya kembali membaca di dalam bahasa daerah kita seperti ini. Nuaik peng sai marmulia ma gogo ni Tuhaning songon naung nido ni hatam ai nim mudo nalabas do rohani Jahuba jala para si roha godang namar pamuati do rohana midaha jahaton tohot pangalau sion alai dang loasona madua sian uhum anggo halak parsala saina iruhonon na do hajahaton ni ama-ama tuakana na rodi sudup patuluhon dohot paupaton atong sai marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobartu hinagodang ni asi ni roham ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom ola ni misir dope rasi rasa nuaeng ima saha ni terpuhi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dan kami cintai di dalam nama Yesus Kristus. Apabila kita membaca berulang-ulang, kita akan dapat melihat apa inti dari pemberitaan firman Bilangan 14 ini secara khusus dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita akan melihat betapa sungguh luar biasa kesetiaan Allah di dalam kehidupan umatnya, bangsanya Israel. Kita akan melihat betapa kemurahan hati dan belas kasihan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah
terhadap umatnya, terhadap bangsanya, dan terhadap kita semuanya. Konteks ini berbicara ketika Israel sedang keluar dalam perjalanan dari Mesir yang dipimpin oleh Musa, tentu sekali dengan tuntunan Allah sendiri. Selama di perjalanan, berulang kali Tuhan mengingatkan untuk kesekian kalinya tentang kesetiaan Allah itu untuk melindungi, menyertai, termasuk mempersiapkan segala kebutuhan umatnya di dalam perjalanan. Itu adalah bukti bahwa kesetiaan Allah itu tak perlu diragukan oleh siapapun. Yang penting adalah bagaimana setiap umat, bagaimana setiap kita tetap menunjukkan ketaatan untuk memegang teguh firman-Nya dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di perjalanan itu berulang kali juga bangsa itu bersungut-sungut, memberontak, menunjukkan sikap ketidaksenangan mereka kepada Allah. Ketika mereka misalnya kekurangan minuman, ketika mereka misalnya tidak tersedianya dengan begitu cepat apa yang memenuhi hasrat dan keinginannya, dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan suatu sikap yang tidak konsisten tentang apa yang telah dijanjikan sejak awal tentang harga mati sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Inilah yang membuat Allah itu murka dan marah dan selalu mengingatkan kepada mereka supaya mereka penuh dengan sabar, tabah, dan tetap kuat dan kokoh berpegang kepada kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan melihat begitu sabarnya Allah, begitu indahnya kesetiaannya, begitu berlimpah ruahnya sebenarnya berkatnya untuk kehidupan kita. Kita akan melihat betapa luasnya kesabaran Tuhan itu untuk mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran umatnya, kesalahan dan pelanggaran kita, anak-anaknya. Ketika umat itu masih terus bersungut-sungut dan menunjukkan sikap a priori kepada Musa dan juga tentu kepada Allah, Tuhan mengingatkan mereka untuk tetap setia. Nah, sekarang pada saat bangsa itu telah di pintu gerbang mau memasuki tanah Kanaan, Musa mengutus 12 orang untuk pengintai, untuk melihat kondisi keadaan tanah Kanaan yang akan mereka tempati, yang akan diberikan Allah kepada bangsanya. Setelah para pengintai kembali dan memberikan
memberikan laporan-laporan tentang apa yang telah mereka lihat, mereka saksikan di tanah Kanaan itu. Ada 10 orang di antara para pengintai itu yang memberikan laporan yang negatif kepada Musa dan kepada bangsa. Bahwa di tanah Kanaan ini mereka temukan bangsa-bangsa yang kuat. Mereka akan takut dengan keberadaan bangsa ini yang akan dapat memusnahkan kehidupan mereka. Sungguh menakutkan pemberitaan para pengintai tersebut. Dan inilah yang membuat bangsa itu kembali dengan segala puncak dari ketidaksabaran. Dan bersungut-sungut terus kepada Musa dan juga kepada Joshua. Lalu Allah berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lihatlah betapa Tuhan itu menunjukkan ketidaksenangannya atas sikap perilaku umat yang selalu bersungut-sungut. Lihatlah betapa Tuhan itu tidak menyenangi perilaku, sikap yang selalu menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Laporan para pengintai itu membuat bangsa itu seolah-olah putus asa, hilang harapan. Laporan dari para pengintai itu membuat bangsa itu kembali kepada titik nol dalam rasa keyakinan dan kepercayaan atas kuasa dan tuntutan Allah terhadap umatnya. Musa sebagai pemimpin yang bijaksana mencoba menjembatani persoalan yang ada. Sebagai pemimpin dia tidak putus asa. Tetapi dia berdoa dan menyampaikan hal itu melalui doanya kepada Tuhan. Berdoa dengan menyampaikan keluhan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Berdoa dengan segala keteguhan, dengan segala pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kuasa doa untuk menyelamatkan. Tuhan dengan segala kemurahannya, Tuhan dengan segala kasihnya memaafkan dan membuat suatu harapan yang baru kepada bangsa. Inilah yang sering kita hadapi dan sering kita lihat dalam pergumulan kita ini. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, maka percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dia tidak hanya akan menjaga dan melindungi kita, tetapi di dalam beratnya beban hidup dan pencobaan yang sedang terjadi, Tuhan akan selalu hadir untuk memberi kepada kita kekuatan, kemenangan untuk menghadapinya. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Ini adalah suatu kata-kata bijak yang menyemangati setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan. Demikianlah bangsanya itu kembali dengan penuh harapan bahwa Tuhan telah mengampuni, Tuhan telah menunjukkan belas kasihannya. Tuhan dengan segala kuasanya, kesetiaannya untuk menunjukkan keadilan dalam kehidupan bangsa. Ya tentu kesalahan, ya kesalahan terus. Bahkan dalam firman ini dikatakan bahwa Tuhan itu berpanjang sabar, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Yang dimaksud bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap orang tidak bisa hilang. Walaupun Tuhan itu adalah Maha Pengasih, tetapi setiap orang akan bertanggung jawab kepada Allah atas apa tindakannya dan hidupnya selama di dunia ini. Bahkan sampai kepada keturunan kelak. Inilah peneguhan hati untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada saat kita sedang menghadapi COVID-19, pergumulan demi pergumulan masih akan berlangsung dan terus akan kita hadapi. Tetapi kita yakin dan percaya pada satu saat Tuhan telah menyiapkan kemenangan itu bagi setiap orang. Lihatlah betapa sungguh luar biasa kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, maka percayalah, Dia tidak hanya akan menjaga dan melindungi kita, tetapi di dalam beratnya beban hidup dan pencobaan yang sedang kita hadapi, Tuhan akan selalu hadir memberi kita kekuatan, ketabahan untuk memenangkan segala perkara yang sedang terjadi yang kita hadapi. Oleh karena itu, percayalah, kesetiaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang telah menuntun hidup kami, menguatkan kami pada saat ini, malam ini. Menguatkan semua warga jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan, pergumulan menghadapi COVID-19 yang sedang melanda negeri kami, dunia ini, dan termasuk kami ada di dalamnya. Engkau Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaan. Walaupun terkadang kami melakukan kesalahan,
dengan dosa-dosa pelanggaran kami. Tetapi dengan kemurahan-Mu dan kesetiaan Tuhan yang selalu menerima kami, yang selalu memaafkan kami, bahkan menyiapkan keindahan dan hidup sejahtera Kanaan yang baru untuk umat-Mu. Inilah harapan dan kemenangan setiap umat yang percaya kepada-Mu. Ketika kami sedang menghadapi masalah COVID-19 pada saat ini, dengan berbagai pergumulan yang sungguh luar biasa, tetapi satu saat kami akan tiba. Engkau Tuhan menghantarkan kami ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, perlambang kehidupan yang aman, sehat, damai sejahtera. Inilah harapan kami setelah tuntunan-Mu malam ini. Berkatilah firman-Mu, berkatilah semua jemaat-Mu dalam ibadah keluarga pada malam ini. Berkati juga pemerintah, bangsa, dan negara kami, pemimpin kami, pimpinan kami di gereja mulai tingkat pusat hingga di gereja-gereja lokal. Kami serahkan kepada-Mu semuanya. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati. Amin. Iya man nami dot ina nami dot sude keluarga na patupahon partangyangan di bagas nabe tapimpin ma tangyang syafaat nagabe topik doa dihita saluhutna ima huriata bangsota dot sude akadongata na terkena dampak COVID-19 di mana berbagai krisis ekonomi, krisis sosial, dot sude akalan nasing. Tatang yakon, asaboi, hatok berlalu wabah pandemi COVID-19 di bangsota, tarlumobi di Portibion. Tatang yakon, pimpinata, di huriatabe, dot aka keluargata, nadau di pangaratoan, asa hipas jala sehat-sehat hasida martangiang mahita.
Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 640 sambil papungu pilihan. Tuhan Yesus na punaau songok damena iaruang dari pargogo olunai nasa dosaku taung saidoi Kabaritoon, tulong nahin, bibigyan Tuhan, tulusunin, tupanumpahin, kalubinan, sa sada Jesus, pinuji mo. Jesus Nihon, sonang rohaku karapundo, biyan diahu bahan namin, ay madasal tulang bukti, kabaritoon, tulong nahin, bibigyan Tuhan, tulusunin, tupanumpahin, kalubinan, sa sada Jesus, pinuji mo. Tatangyakon ma peliatam. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhus siliholeho na dinggan. Doho nasa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masyanani leo mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu meja laramuti. Asahu parhasia kami pilianon. Pati bulhon hara jaonmu. Di tongatongan huriam. Doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu hutadahami. Gudang ni si leo-leo mitu hami. Asalam girgir hamad mauliati Tuhan. Marhiti-hiti. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidohosa ditangyak taing. Alia manami na di Banua Gijang, say penurbadia maguarmu, say roh maharajaonmu, sasaw malumon roham di Banua tongosong na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami son panesa nami. Di dosa indongan amar dosa Tuhami. Unang hami togyo pangujunan. Palua mahami siya pangago, ay horo na punaharajaw, doho tagugun, rodi hasang apon sa liling-liling na. Amin. Asinirohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni roha ni dibata amata. Doho parsauran ni todi porbediema,
nama dongani hamu. Amin. Betul. Salum. Salum hor semak di hita kamang kamu kenang hita sekeluarga saluhuna.